Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, malam ini saya akan memberi materi tentang cara atau metode membuat makalah dan juga metode penelitian. Baik itu dalam metode penelitian kualitatif atau kuantitatif. Tapi kali ini saya terfokus ke dalam metode penelitian hukum. Untuk mahasiswa saya, mohon diperhatikan jika kalian ingin membuat sebuah makalah atau penelitian, yang pertama itu harus kalian buat bab satunya, pendahuluan atau latar belakang masalah. Contohnya seperti ini. Jadi latar belakang masalah itu berisi masalahnya dalam penelitian kalian. Jadi ini berguna bagi pada saat membuat makalah atau proposal atau skripsi, tesis, seperti itu. Jadi di latar belakang itu harus ada masalah, yaitu masalah itu sering disebut dalam bahasa penelitian yaitu variable dependent atau variable terikat, yang dimana apa itu masalah? Jadi terjadinya kesenjangan antara das Sollen dan das Sein. Jadi itulah sering disebut dengan variabel terikat atau masalah. Jadi isi dari latar belakang masalah itu yaitu das Sollen dan das Sein. Das Sollen itu adalah harapan yang seharusnya. Contoh, jika dalam penelitian hukum itu ya undang-undang yang dikaji, yaitu harapan kita, dan das Sein-nya itu yaitu kenyataan yang terjadi di lapangan. Jadi selalu tidak sesuai atau bersenjangan antara harapan dan kenyataan. Itulah disebut masalah. Setelah ada masalah, dilanjut lagi dengan variabel independen atau penyebabnya atau faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya masalah. Itulah disebut dengan variabel independen. Jadi yang tadi masalah, variabel dependen, dan yang kedua penyebab masalah, yaitu variabel independen. Setelah itu harus ada problem solving, yaitu cara memecahkan masalah. Jadi jika das Sollen dan das Sein-nya sudah ada di latar belakang dan juga fenomenanya yang terjadi di kehidupan nyata, setelah itu kalian bisa lanjut lagi ke rumusan masalahnya. Ini kan A, latar belakang. B, nanti ada B itu dia rumusan masalah. Jadi rumusan untuk masalah tersebut. Setelah itu lanjut yang C dan D itu manfaat, tujuan dan manfaat penelitian kalian. Oke, itu untuk bab 1. Dan sekarang lanjut ke bab 2. Isi untuk bab 2 itu dia tinjauan pustaka. Jadi kajian teoritis. Jadi teori-teori apa yang kalian gunakan dalam penelitian kalian atau makalah kalian. Contoh yang saya gunakan di sini yaitu teori efektivitas hukum. Itu dia masuk ke dalam sosiologi hukum. Jika penelitian kalian judulnya di luar hukum, bisa ambil teori-teori yang lain yang berkaitan dengan pembahasan kalian. Seperti itu. Itu tadi teori. Setelah itu lanjut ke bab 3. Bab 3 ini kajian pembahasan untuk metodenya atau cara melakukan penelitian. Jadi bab 3 itu metode penelitian, baik penelitian kualitatif atau kuantitatif. Tapi dalam penelitian hukum itu dikenal dengan penelitian normatif dan empiris. Kita mulai dari A, yaitu tipe penelitian. Penelitian secara umum dapat digolongkan dalam 2 jenis, yaitu penelitian empiris sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan, mencari fenomena, melakukan sebuah observasi di lapangan. Yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat. Jadi dia lebih ke the law in action atau hukum yang hidup berkembang di masyarakat, law in action. Setelah itu ada penelitian normatif.
yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada norma atau substansi hukum. Jadi pada undang-undang, asas-asas hukum, teori-teori hukum, dalil-dalil hukum, dan perbandingan hukum. Dalam penelitian ini, penulis memadukan antara kedua penelitian tersebut. Pada penelitian semacam ini, peneliti melakukan penelitian dengan mengcombine kedua tipe penelitian tersebut. Jadi jika jenis penelitian seperti ini kita gabungkan antara law in book dan law in action. Law in book itu kita kaji di dalam buku dan itu masuk ke normatifnya, dan law in action itu masuk ke empiris sosiologisnya. Jadi mengcombine, jadi melakukan penelitian di perpustakaan, library research, dan juga melakukan penelitian di lapangan atau sosiologis riset. Bahasa kerennya ke normatif legal research and social legal research, seperti itu. Jadi kita lanjut ke lokasi penelitian. Contohnya seperti ini. Dalam penelitian saya masuk ke lokasi penelitiannya Dinas Kesehatan, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan. Itu contohnya. Jadi terserah kalian, jika ingin meneliti di tempat lain bisa juga. Seperti itu. Populasi dan sampel, jenis dan sumber data. Bisa gunakan 2 atau 3. Kalau saya menggunakan 2 data primer, itu bisa dikaji di lapangan, data primer, dan data sekunder bisa diambil dari dalam buku. Bisa juga yang ketiga itu data tersier, itu bisa diambil dari jurnal-jurnal yang terkait dalam penelitian kita. Teknik pengumpulan data. Nah, ini ada beberapa metode. Ada teknik pengumpulan data itu bagaimana cara kalian untuk mengumpulkan data dalam sebuah penelitian. Contoh dalam pembuatan proposal atau skripsi, jika kalian sudah semester 7 dan ingin menyelesaikan sebuah skripsi, ya itu harus jelas teknik pengumpulan datanya. Apakah itu observasi, wawancara, kuesioner, dan lain-lain. Nah, di sini saya karena tadi menggunakan law in book atau hukum yang ada di dalam buku. Nah, berarti saya menggunakan telah pustaka, yaitu melakukan penelitian mengambil data dari perpustakaan dan buku-buku. Telah pustaka, yaitu mempelajari dan mengkaji data pada berbagai literatur yang ada. Dan wawancara itu langsung kepada informan, langsung kepada masyarakat wawancaranya. Bisa juga ditambahkan kuesioner, tapi karena data saya sudah komplit tanpa menggunakan kuesioner tidak apa-apa. Tergantung yang mana baiknya. Jika diharuskan menggunakan kuesioner, lakukan saja. Tapi saya sudah menggunakan data telah pustaka dan wawancara itu sudah lengkap. Jadi saya kira sudah cukup. Analisis data, analisis kualitatif atau kuantitatif. Oke, saya kira demikian untuk metode-metode penelitian. Bisa digunakan untuk pembuatan makalah atau pembuatan proposal nanti di mata kuliah metode penelitian kalian. Jadi materi ini sangat penting. Terima kasih. Assalamualaikum.